Ya, orang kadang kita ini sama Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk membuktikan bakti kita sama orang tua itu di saat orang tua kita berbeda pendapat sama kita. Orang tua semakin tua mungkin semakin ngerepotkan, atau mungkin minta sesuatu yang kita kesusahan. Nah, itu saatmu menunjukkan kalau engkau berbakti atau tidak. Jangan justru malah marah, malah nyakitin hatinya orang tua. Engkau baru diuji dengan ujian yang kecil seperti itu. Ada orang-orang yang diuji dengan ujian yang luar biasa. Dulu ada satu dokter nyeritakan kejadian nyata yang dia alami. Dokter ini di rumah sakit kedatangan orang namanya Muhammad. Muhammad di usia 30 tahun. Dia bawa wanita tua, wanita tadi dipeluk sama dia. Dan wanita itu berontak terus. Mau buka jilbabnya, teriak-teriak, berontak kepingin lari. Dibawa ke rumah sakit, kata dokter perempuan tadi, ini siapa? Ini ibu saya. Lah kenapa kok sampai seperti ini? Ya ibu saya memang dari kecil lahir dalam keadaan kekurangan di akalnya. Kalau zaman sekarang kita nganggapnya orang sakit jiwa lah, ada kekurangan. Lu bagaimana ceritanya kok bisa punya anak? Sakit jiwa kok punya anak? Iya, memang ibu saya ini dinikahkan sama ayah saya, sama satu orang supaya punya anak saya yang bisa ngasuh ini, ngerawat. Dan mulai dari usia 10 tahun saya sudah ngerawat ibu saya. Saya yang bersihin kotoran, saya masakkan ibu saya ngasih makan. Kalau mau tidur saya ikat kaki saya dengan kakinya ibu saya takut ibu saya lari dari saya. Saya takut keluar dari rumah nanti susah nyarinya, makanya dia mau tidur diikat. Jadi anak yang soleh yang luar biasa. Kita nggak dikasih sama Allah ujian seperti itu. Kita nggak dikasih ujian kita masih kecil. Ini anak diuji sama Allah punya ibunya dalam keadaan sakit jiwa. Mungkin kalau anak zaman sekarang sudah malu ngakuin ibunya. Mungkin ibunya dipergikan ke rumah sakit jiwa sudah supaya anaknya tenang. Ini enggak, sampai usia 30 tahun dia masih merawat ibunya. Lah kenapa dibawa ke sini? Ya ibu saya punya diabetes sama punya darah tinggi, ini saya kumat, saya bawa ke sini ke rumah sakit. Dan dipegangin ibunya ngelepas jilbabnya, nyanyi semua. Anaknya sabar luar biasa. Maka kata dokter tadi, kenapa tidak kau letakkan di rumah sakit jiwa? Ibumu kenal nggak sama kau? Nggak tahu. Sampai detik ini ibu saya nggak tahu kalau saya anaknya. Lah kalau gitu ngapain kau asuh? Kau letakkan rumah sakit jiwa dan kau bisa membina karirmu. Tapi yang menciptakan ibu saya tahu kalau saya anaknya. Allah ini nggak pernah lupa. Allah nggak pernah lupa kalau saya ini anaknya ibu saya. Dan anak itu diwajibkan berbakti, wabil walidaini ihsana. Bagaimana mungkin saya mau merelakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala? Tiap hari saya berjuang, mau ibu saya kenal tidak kenal dengan saya, yang penting saya harus berbakti supaya tiap hari ada pintu surganya Allah yang terbuka buat saya. Ini baru luar biasa baktinya. Kalau kita di posisi itu, wallahu a'lam, mungkin tidak satu pun dari kita mampu. Dan ibunya ketika di dalam ruangan dokter tadi ngelihat acara TV di Mekah, maka ibunya tanya, kapan ke Mekah? Kapan ke Mekah? Kata anaknya, insya Allah kita akan ke sini. Kata dokternya, ibumu ini kan tidak punya kewajiban, sholat aja nggak wajib, hilang akal. Kenapa ke Mekah bareng? Dia bilang, ibu saya setiap punya keinginan apa, saya akan berusaha untuk mewujudkannya. Jadi nggak mau ibunya punya tamanni, punya angan-angan, punya cita-cita, dan anaknya tidak memenuhinya. Nah ini baktinya seorang anak yang seperti itu, insya Allah masuk ke dalam surganya bighairi hisab, karena baktinya kepada orang tua. Kita nggak dikasih ujian yang seperti itu. Kadang kita dikasih ujian kecil, beda pendapat sedikit sama orang tua kita atau apa. Kalau sampai kita nggak bisa menunjukkan, membuktikan bakti kita sama orang tua, ya rugi kita. Rugi. Jadi apapun, bahkan dikatakan sama Nabi, wa in dzalama, memang susah. Masa kita dizalimin kita suruh berbakti? Susah, karena imbalannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak gampang untuk dapetin surganya Allah Subhanahu wa taala.